Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar ilmu geografi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Teknik Pengamatan dan Perekaman dalam Geografi. Saya Ayu Gustin. Saya Riawani. Saya Fatimah Azahra. Saya Fauzan Asim. Saya Indah Putri Ramadhani. Saya Budiman. Teknik pengamatan dan perekaman dalam geografi. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan geografi yang meliputi ruang sebagai region sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi yang pertama yaitu teknik observasi langsung. Teknik observasi langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek yang berada di tempat kejadian. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung. Teknik observasi tidak langsung adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek penelitian secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. 4. Kuesioner atau angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sehubungan dengan penelitian. 5. Studi dokumenter. Teknik studi dokumenter adalah pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumen tertulis berhubungan dengan masalah penelitian. Misalnya dari sumber dokumen, buku, koran, dan majalah. 6. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. 7. Interpretasi foto udara. Foto udara merupakan gambaran permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dari pesawat terbang. Memahami konsep penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau mempunyai nama lain remote sensing merupakan suatu ilmu mengenai informasi suatu daerah, lingkungan ataupun objek berdasarkan hasil dari analisis data yang didapatkan melalui alat perekam atau sensor dengan perantara gelombang elektromagnetik tanpa mengenai objeknya. Dalam penginderaan jauh, alat yang digunakan disebut sensor, di mana sensor yang dimaksud adalah sensor buatan berupa kamera, magnetometer, sonar, scanner, maupun radiometer. Terdapat beberapa komponen utama yang harus ada di dalam sistem penginderaan jauh, seperti tenaga maupun wahana dan sensor. Sumber tenaga. Untuk mendapatkan gambar dari objek, maka dibutuhkan sumber tenaga agar bisa dipantulkan atau dipancarkan. Sumber tenaga penginderaan jauh dibagi menjadi sumber tenaga aktif atau buatan manusia dan sumber tenaga pasif atau cahaya matahari. Sistem pasif, tenaga yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Maka dari itu, kekurangan dari sistem ini hanya bisa dilakukan saat siang hari atau saat cuaca cerah. Sistem aktif, tenaga yang digunakan adalah tenaga buatan atau dengan menggunakan batuan pancaran suatu alat. Kelebihan dari sistem ini adalah perekam dapat dilakukan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam hari. Wahana dan sensor. Wahana merupakan alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Saat merekam objek, wahana bisa ditempatkan di atas permukaan bumi atau luar angkasa, contohnya satelit, drone, balon udara, dan pesawat khusus. Sensor fotografik. Detektor pada sektor fotografi adalah film akan menerima pantulan dan objek dan mengolahnya secara kimia yang akan menghasilkan foto produk dari sensor fotografi. Contohnya adalah foto udara yang wahananya merupakan pesawat dan citra satelit wahananya adalah satelit. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.